Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Power Flow Analysis untuk mata kuliah Sistem Tenaga Listrik. Untuk yang akan dibahas pada hari ini, yang pertama yaitu ada bus admittance matrix, yang kedua ada solution of linear nonlinear algebraic equation, yang ketiga ada power flow solution, yang keempat ada Gauss-Seidel power flow solution, yang kelima ada line flows and losses, yang keenam ada tap charging transformers, yang ketujuh ada power flow programs, yang kedelapan ada data preparation, yang sembilan ada Newton-Raphson power flow solution, yang kesepuluh ada fast decoupled power flow solution, yang ke-11 ada contoh implementasi, dan yang terakhir adalah contoh soal matematis dan juga jawabannya. Untuk tim kami, yang pertama ada Paris Priadi, lalu ada Dava Aulia Maulana, lalu ada Putri Adinda Larasati, ada Ramadhani Bayu Megantoro, ada saya sendiri yaitu Regita Aulia Safitri, ada Tio Bima Pratama, dan yang terakhir ada Dava Hibat Syabana. Yang pertama yaitu mengenai bus admittance matrix. Dalam konteks sistem tenaga listrik, matriks admitasi bus merupakan representasi dari admitansi noda dari berbagai bus dalam sistem, di mana digunakan untuk menganalisis sistem yang diperlukan dalam studi beban atau aliran daya dari bus-bus tersebut. Lalu, untuk keuntungan dari matriks ini adalah persiapan data untuk pembentukan matriks admitasi bus yang relatif sederhana. Pembentukan dan modifikasi matriks bus dapat dilakukan dengan mudah, dan matriks administrasi ini dapat memiliki struktur yang jarang diisi sehingga memerlukan lebih sedikit memori komputer. Berikut merupakan bentuk matriks administrasi bus. Dalam untuk mengaplikasikannya, ada rumusnya yaitu I sama dengan faktor dari Y dikali V, di mana I-nya adalah arus bus dalam bentuk vektor, Y adalah matriks argumentasi, V adalah vektor tegangan bus, sehingga bentuk representasinya adalah sebagai berikut. Baik, selanjutnya solution of linear aljabar. Yang pertama ada Gauss-Seidel, ada metode Gauss-Seidel, yang dimana metode Gauss-Seidel sendiri di sini menyelesaikan sistem persamaan linear dengan fx sama dengan 0. Fungsi di atas disusun ulang dan ditulis menjadi x sama dengan gx. Jika x pangkat k merupakan estimasi awal variabel x, maka terbentuklah x pangkat k plus 1 sama dengan g x pangkat k. Solusi diperoleh ketika perbedaan antara nilai absolut dan iterasi berturut-turut kurang dari akurasi yang ditentukan, yaitu x pangkat k plus 1 dikurang x pangkat k kurang dari sama dengan e, di mana e adalah akurasi yang diinginkan. Keuntungan metode Gauss-Seidel antara lain kemampuannya untuk menangani sistem persamaan yang besar dan kompleks, serta kecepatan konvergensi yang baik dalam banyak kasus. Namun, metode ini tidak selalu konvergen, terutama jika matriks koefisien memiliki sifat-sifat tertentu. Metode kedua yaitu Newton-Raphson, di mana metode ini menyelesaikan persamaan nonlinear dengan menggunakan pendekatan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan slope dan gradiennya. Nah, xn plus 1 sama dengan xn dikurang f xn per f turun 1 xn. Di mana algoritma metode Newton-Raphson itu dengan inputannya fx itu dicari akar-akarnya, dfxx merupakan fungsi turunan dari fx, x0 yaitu titik awalnya, dan epsilon error yaitu nilai ketelitian, dan it max batas maksimum literasi. Langkah-langkahnya, terapkan iterasi sama dengan 1 dan x sama dengan x0. Hitung fx dan df sama dengan x. Hitung fx dan dfx. Lalu, hitung x baru sama dengan x min fx per dfx. Jika x baru kurang dari x1, yang kelima, tetapkan x sama dengan x baru. Lalu yang keenam, tetapkan iterasi sama dengan iterasi plus 1 jika iterasi kurang dari IT max atau iterasi maksimal, maka proses belum konvergensi.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Adinda Larasati. Baik, untuk selanjutnya power flow solution. Boleh di next. Studi tentang aliran daya yang sering dikenal sebagai aliran beban merupakan aspek krusial dari analisis sistem tenaga. Dalam menyelesaikan masalah aliran daya, sistem diasumsikan beroperasi dalam keadaan keseimbangan dan menggunakan model satu fase 4 parameter terkait dengan setiap titik sambungan, yaitu nilai tegangan mutlak P, fase D, daya nyata P, dan daya reaktif yaitu Q. Di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama titik sambungan kendur sama dengan yaitu merupakan titik sambungan referensi di mana nilai dan fase tegangan ditetapkan. Yang kedua, titik sambung beban itu merupakan pada titik sambungan ini daya aktif dan reaktif ditentukan. Selanjutnya, titik sambungan ini disebut titik sambungan P sama P sampai dengan Q. Dan selanjutnya, titik sambungan yang diatur yaitu titik sambungan ini disebut titik sambungan P sampai dengan Q. Ya, bisa di persamaan aliran daya. Saat mempertimbangkan bus tipikal dari jaringan sistem tenaga seperti yang diperlihatkan pada gambar di bawah ini, jalur transmisi direpresentasikan dengan model ekuivalennya di mana impedansi telah berubah menjadi penerimaan per unit pada dasar MVA umum. Untuk menyelesaikan masalah aliran daya, salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah membentuk matriks admitansi atau Y-bus yang kemudian dikerjakan menggunakan iterasi seperti Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan decouple. Salah satu karakteristik menarik dari operasi sistem tenaga dalam kondisi tunak adalah adanya ketergantungan antara daya nyata dengan sudut fase tegangan bus, serta antara daya reaktif dengan magnitudo tegangan bus. Ya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Gauss-Seidel Power Flow Solution. Metode Gauss-Seidel adalah metode interaktif yang populer untuk menyelesaikan studi aliran daya dalam sistem tenaga listrik. Metode ini banyak digunakan karena kemudahan implementasinya dan efisiensi komputasinya. Ini melibatkan penerapan hukum arus ke setiap bus dalam jaringan. Metode ini umumnya digunakan dalam studi aliran daya karena diimplementasi dan dapat digunakan untuk menentukan nilai daya reaktif, tegangan, dan sudut fasa. Metode Gauss-Seidel juga efisien secara komputasi. Metode Gauss-Seidel lebih cocok untuk sistem yang lebih kecil, dan di samping gambar persamaannya. Next. Terus yang kelima, follow and losses. Next. Line flow and losses merujuk pada aliran arus listrik melalui saluran transmisi dan kerugian energi yang terjadi selama proses ini. Kerugian tersebut dapat secara signifikan mempengaruhi efisiensi dan keandalan sistem transmisi tenaga. Metode paling umum digunakan untuk menghitung line flow losses adalah analisis aliran daya yang melibatkan penyelesaian serangkaian bersama non-linear untuk menentukan tegangan dan arus di setiap bus dalam sistem. Total kerugian dalam transmisi dapat dihitung menjumlahkan kerugian saluran dengan kerugian pada trafo dan peralatan lainnya. P total loss sama dengan P loss plus P transformator loss plus P nadir loss, di mana P loss ini adalah total kerugian, terus P total loss, maksudnya P total loss total kerugian, P loss adalah kerugian saluran, P transfer loss adalah kerugian pada trafo, dan P nadir loss
adalah kerugian pada peralatan lainnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, baik, terima kasih. Yang selanjutnya terkait dengan tap charging transformer. Trafo pengobat tap membutuhkan pengaturan manual atau otomatis pada posisi tap untuk mengatur tegangan keluaran dan memiliki keterbatasan. Sementara trafo pengatur dapat mengatur tegangan secara otomatis tanpa mengganggu pasokan listrik. Ketika menggunakan trafo tap charging, jika rasio berada pada nilai nominal, trafo direpresentasikan dengan YT dalam per unit. Namun ketika rasio tidak berada dalam nilai nominal, perubahan per unit diperlukan dari kedua sisi transformator dan modifikasi perlu dilakukan untuk memperhitungkan pengaruh rasio yang tidak berada pada nilai nominal. Ada dua cara kerja tap charger, yaitu offload tap charger, di mana keadaan tidak berbeban, dan onload tap charger, di mana keadaan dalam trafo berbeban. OLTC, onload tap charger, terdiri dari beberapa komponen termasuk selector switch, diverter switch, dan transisi resistor. Yang ketujuh ada power flow program. Beberapa program komputer telah dikembangkan untuk solusi aliran daya sistem praktis. Setiap metode solusi terdiri dari 4 program. Program untuk metode Gauss-Seidel adalah if-Gauss yang didahului oleh IFI-Bus dan diikuti oleh bus out dan line flow. Program IFI-Bus, bus out, dan line flow dirancang untuk digunakan dengan dua program aliran daya lagi. Berikut adalah penjelasannya. Singkat program yang digunakan dalam metode Gauss-Seidel. Yang pertama, IFI-Bus, di mana memerlukan parameter saluran dan trafo serta pengaturan tap trafo yang ditentukan dalam file input bernama line data. Yang kedua, if-Gauss memperoleh solusi aliran daya dengan metode Gauss-Seidel dan membutuhkan file bernama bus data dan line data. Yang ketiga, bus out menghasilkan hasil keluaran bus dalam bentuk tabulasi. Yang keempat, line flow menyediakan data keluaran baris. Mungkin untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu 8 data preparation. Data preparation adalah proses awal yang penting bagi seorang data scientist dalam mengelola data menggunakan alat analitik dan laporan. Proses ini mencakup mengambil data mentah dan mempersiapkannya agar digunakan dalam perlakuan analitik. Dalam preparation juga melibatkan proses generalisasi data, yang merupakan proses menyamakan ciri-ciri atau karakteristik dari dua kelas yang berbeda sehingga dapat dikelompokkan ke dalam satu kelas yang lebih tinggi. Dalam melakukan data preparation dengan baik, seorang data scientist dapat memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis adalah akurat, konsistensi, dan dapat dipercaya sehingga hasil analisis yang dihasilkan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan yang tepat. 9, yaitu Newton-Raphson Power Flow Solution. Di mana Newton-Raphson Power Flow Solution ini merupakan metode numerik yang digunakan dalam rekayasa listrik untuk menghitung aliran daya dalam sistem tenaga listrik yang kompleks. Metode ini didasarkan pada pendekatan iteratif untuk menemukan solusi dari set persamaan non-linear yang menggambarkan keseimbangan daya aktif dan reaktif dalam sistem tenaga listrik. Nah, berikut di bawah ini merupakan langkah-langkah Newton-Raphson Power Flow Solution yang meliputi inisialisasi, penghitungan daya, kesalahan daya, linearisasi, sistem persamaan linear, penghitungan perubahan, perbarui estimasi, konvergensi. 10 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sepuluh yaitu terkait fast decoupled power flow solution, di mana ini merupakan metode efisien untuk menyelesaikan persamaan aliran daya dalam sistem tenaga listrik yang besar dan jarang. Metode ini merupakan variasi dari metode sebelumnya yaitu Newton-Raphson yang meningkatkan kecepatan konvergensi yang memisahkan persamaan aliran daya untuk magnitudo tegangan dan sudut tegangan. Metode ini juga banyak digunakan karena konvergensinya cepat, ketahanan, dan akurasi yang baik. Ini sangat berguna untuk sistem di mana kehilangan daya yang dapat diabaikan karena menyederhanakan proses solusi dengan mengasumsikan garis losses.
Selanjutnya yaitu contoh implementasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, contoh implementasi. Contoh implementasi power flow analysis atau analisis aliran daya yaitu pada sistem distribusi listrik UNES. Pada sistem distribusi listrik UNES ini memiliki jaringan yaitu jaringan radial. Jaringan radial adalah jenis jaringan distribusi listrik di mana arus listrik mengalir dalam satu arah dari sumber daya ke titik beban. Sistem ini menerima pasokan tenaga listrik dari sumber tegangan menengah PLN dengan tegangan sebesar 20 kV. Jaringan terpasang terdiri dari 86 simpul atau bus dengan satu bus referensi sebagai pusat pengendalian. 85 bus beban yang menerima daya listrik, 5 transformator daya, dan 84 titik beban yang terhubung ke jaringan. Mengenai konfigurasi jaringan, di sistem jaringan terdistribusi yang terpasang di UNES, terdapat 84 titik beban yang memiliki kapasitas yang dapat diukur. Perhitungan persentase rugi daya untuk daya aktif sebesar 1,3% dan rugi daya reaktif sebesar 2,27%. Untuk jatuh tegangan pada sistem jaringan mempunyai nilai yang relatif kecil, yaitu masih di bawah 10% dari tegangan nominal. Nilai tersebut masih jauh di bawah persyaratan yang ditetapkan, yaitu tegangan maksimum mempunyai persentase lebih kurang 10% dari tegangan nominal dan memenuhi batas tegangan minimum yaitu 5% dari tegangan nominal beban. Next. Contoh implementasi kedua yaitu pada menggunakan analisis melalui perangkat lunak yaitu ETAP di Bandara Internasional Supaido. ETAP 19 adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan analisis pada sistem kelistrikan, termasuk analisis aliran daya, short circuit, sistem proteksi, dan analisis lainnya. Untuk melakukan analisis aliran daya, digunakan perangkat lunak ETAP berdasarkan single line diagram dan data masukan yang telah diperoleh sebelumnya mengenai besaran listrik yang diketahui. Dalam penelitian tersebut, hasil dari simulasi tersebut menampilkan fitur-fitur yang dibutuhkan seperti daya nyata, daya reaktif, daya semu, presentasi tegangan pada busbar untuk menganalisis kualitas tegangan, presentasi voltage drop atau rugi daya atau losses. ETAP juga menampilkan window alert view apabila terdapat indikasi kritikal maupun marginal pada jalur distribusi. Selanjutnya, bagian terakhir yaitu mengenai contoh soal matematis dan juga jawabannya. Contoh soal yang pertama, diketahui jaringan sistem tenaga listrik ditujukan pada gambar di bawah di samping. Dengan diketahui generator pada gambar yaitu bus 1 dan 2 diwakili oleh sumber arus ekuivalennya dengan reaktansi dalam per unit pada basis 100 MVA. Garis-garis tersebut diwakili oleh V, di mana model reaktansi seri dan reaktansi shunt juga dinyatakan dalam per unit pada basis 10 MVA. Beban pada bus 3 dan 4 dinyatakan dalam MW dan MVAR dengan asumsi besar tegangan 1,0 per unit pada bus 3 dan 4. Ubah beban menjadi pedansi per unit. Maka jawabannya dapat mengasumsikan besaran tegangan 0,1 per unit pada bus 1 dan 2. Maka beban persatuan impedansinya yaitu Z sama dengan VL dikurangi L dibagi SL dikali ohm. Maka didapatkan Z sama dengan nilai mutlak dari VPU pangkat gamma dibagi SPU dikali ohm. Ubah SB-nya dalam bentuk persatuan, maka didapatkan SBPU sama dengan 100 MW dibagi 100 MUA ditambah J25 MVAR dibagi 100 MUA. Maka dengan VB sama dengan 1,0 pangkat gamma PU, karena Z3 sama dengan 0,91412 ditambah J 0,2353 PU, maka SBPU sama dengan 1 plus minus J 0,25 PU. Maka Z3 sama dengan 1 pangkat gamma dikurangi 1 dibagi 1 dikurang J 0,25. Kemudian Z4-nya adalah 1 pangkat gamma dibagi 2 dikurangi J 0,25 sama dengan 0,4706 ditambah J 0,11765 PU. Sehingga didapatkan SUPU-nya adalah 200 ditambah J 50 dibagi 100. Hasilnya adalah 2 plus minus J 0,5 PU. Dari mengubah seluruh impedansi terhadap penerimaan, diperoleh penerimaan diagramnya yaitu Y sama dengan setengah.
Contoh yang kedua yaitu soalnya diketahui untuk menggunakan metode Gauss-Seidel dalam mencari akar persamaan fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat ditambah 9x dikurangi 4 sama dengan 0, yaitu dengan cara menyelesaikan x, ekspresi di atas dituliskan sebagai x sama dengan 1 min 1 per 9 x pangkat 3 ditambah 6 per 9 x kuadrat ditambah 4 per 9 sama dengan gx. Dengan perintah matplotlib digunakan untuk memplot gx dan x pada rentang 0 hingga 4,5. Seperti gambar yang tadi telah ditampilkan, perpontongan gx dan x menghasilkan akar-akar fx. Dari gambar tersebut ditemukan dua akar yaitu 1 dan 4, di mana terdapat akar berulang di x sama dengan 1, diterapkan metode algoritma Gauss-Seidel dan gunakan perkiraan awal sebesar x pangkat 0 sama dengan 2. Dari iterasi pertama, yaitu x pangkat 1 sama dengan G2, sama dengan min per 9 dikali 2 pangkat 3, ditambah 6 per 9 dikali 2 pangkat 2, ditambah 4 per 9, hasilnya adalah 2,222. Dan iterasi keduanya yaitu diperoleh hasil 2,5173. Hasil iterasi selanjutnya yaitu 2,8966, 3,3376, hingga 4000. Proses ini diulangi hingga perubahan variabel berada dalam akurasi yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, faktor percepatan dapat digunakan untuk meningkatkan laju konvergensi. Jika A sama lebih dari 1 adalah faktor percepatan, maka algoritma Gauss-Seidelnya menjadi X pangkat K ditambah 1 sama dengan X pangkat K ditambah A dikali G kali X pangkat K dikurangi X pangkat K. Lalu ada contoh yang ketiga yaitu menggunakan metode Gauss-Seidel untuk mencari solusi dari persamaan X1 ditambah X1 kali X2 sama dengan 10 dan X1 ditambah X2 sama dengan 6. Dengan perkiraan awal yang pertamanya yaitu X1 pangkat 0-nya adalah 1 dan X2 pangkat 0-nya adalah 1. Lalu yang bagian B, X1 pangkat 0 sama dengan 1 dan X2 pangkat 0 sama dengan 2. Ulangi iterasi hingga diperoleh delta X1 pangkat K sama dengan 1 dan delta X2 pangkat K sama dengan 1 adalah kurang dari 0,001. Untuk menjawab yang bagian A, yaitu X1 pangkat 0 sama dengan 1 dan X2 pangkat 0 sama dengan 1, dapat dicari dengan cara X1 sama dengan 10 per 1 ditambah X2. Sehingga X1 pangkat 1 sama dengan 10 per 1 tambah 1 sama dengan 5. Dan X1 pangkat 2-nya yaitu 10 per 1 tambah 1 sama dengan 5 juga. Untuk X2-nya yaitu 6 dikurangi X1 diperoleh X2 pangkat 1 sama dengan 6 kurang 5 sama dengan 1, dan 6 kurang 5 sama dengan 1. Sehingga diperoleh hasilnya X1-nya sama dengan 5 dan X2-nya adalah 1. Sedangkan untuk bagian B-nya yaitu X1 pangkat 0 sama dengan 1 dan X2 pangkat 0 sama dengan 2 dapat dicari dengan rumus tersebut sehingga diperoleh X1-nya kurang lebih sama dengan 2 dan X2-nya kurang lebih sama dengan 4. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin bertanya, di waktu dan tempatnya dipersilahkan. Untuk waktu bertanyanya kami batasi sampai jam 2:45. Apabila sudah tidak ada yang bertanya, akan kami cukupkan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, karena tidak ada yang bertanya, kami cukupkan presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.